Oke, bertemu lagi dengan gua Bang David. Pada video kali ini gua ingin share ya gimana caranya menghitung berapa sisa Bitcoin yang masih bisa ditambang ya, dan berapa Bitcoin yang berhasil ditambang di setiap halvingnya ya. Ya, jadi dari halving pertama, kedua, ketiga, dan keempat telah selesai ya. Sekarang memasuki halving kelima ya, yang kemungkinan berakhir pada tahun 2028 ya. Nah, di sini gua lihat di coin market cap itu total supply-nya sudah mencapai 19,79 juta BTC ya. Sedangkan total maksimal supply-nya itu katanya 21 BTC. Berarti kurang sedikit lagi ya, 1 juta BTC lebih sedikit ya, itu sudah mencapai 21 juta BTC. Pertanyaannya itu, konon katanya kan di teori-teori internet itu Bitcoin masih bisa ditambang sampai tahun 2140 ya. Nah, kalau menurut perhitungan gua itu ya, gue mencari perhitungan bagaimana caranya mendapatkan angka 19 juta, 79 juta ini ya, yang ditampilkan oleh Coin Market Cap. Kalau gue bisa mendekati angka itu, berarti perhitungan gue itu kemungkinan relatif benar ya. Nah, gue pun melihat teori-teori yang ada ya. Oke, jadi perhitungannya seperti ini ya. Oke, langsung aja. Nah, saat di Coin Market Cap hari ini itu sudah supply-nya 19.790.000 koin BTC ya. Di sini ada total halving 32 kali sampai tahun 2140. Ya, itu teorinya, dan setelah gua hitung ulang nanti ya, akhirnya itu kita sampai halving ke-10 itu udah habis ya. Jadi Bitcoin itu menurut prediksi gua sampai halving ke-10 sudah habis. Ya, tapi asal memenuhi syarat tertentu. Bisa juga bisa ditambang sampai tahun 2140, tapi bukan halving 32 kali, hanya 10 kali ya. Oke, halving sekarang itu masuk ke halving kelima ya. Jadi halving keempat pada April 2024 tahun ini udah selesai ya. Nah, jadi kita lihat dulu pada saat pertama kali itu Bitcoin sebelum halving, jadi tahun 2012 ke bawah, itu si penambang setiap 10 menit mendapatkan hadiah 50 Bitcoin untuk menemukan satu blok ya. Jadi dia dikasih hadiah 50 Bitcoin setiap 10 menit. Nah, itu kuncinya. Kunci yang gua jadikan rumus. Artinya kalau 10 menit itu berarti kalau 1 jam tinggal dikali 6 ya. Kalau 1 hari dikali 24, dan kalau setahun 24 dikali 365 hari, dan ketemu setahun, dan setiap halving dikali 4 tahun ya. Jadi ketemulah rumus 6 reward dikali 6 dikali 24 dikali 365 dikali 4. Nah, itu yang gua temukan ya. Nah, karena halving pertama ini ya, 2008 sampai 2012, itu hanya mensyaratkan untuk terjadinya halving pertama itu 210.000 blok ya. Ya, jadi itu syarat ya. Dan itu pun terpenuhi ya. Nah, di situ pada halving pertama, sebelum halving pertama ya, itu koin hadiahnya 50 dikali 1 jam dikali 24 jam dikali 1 tahun ya, 365 dikali 4 ya, berarti dikali 4 tahun. Nah,
antara tahun 2008 sampai 2012 itu 10.512.000 koin itu berhasil ditambang. Artinya setengah dari supply maksimal Bitcoin ya di 4 tahun pertama. Makanya Bitcoin pada awal-awal itu murah ya. Bahkan di tahun-tahun pertama tidak bernilai. Namun setelah mendekati halving pertama sudah mulai bernilai ya. Jadi di akhir-akhir tahun 2012. Nah, pada halving kedua itu antara tahun 2012 sampai 2016. Ini syaratnya naik ya. Halving pertama itu 210.000, halving kedua 420.000. Itu dari mana? Ternyata itu dikali dua ya. Jadi setelah halving pertama hadiahnya dipotong setengah ya, namanya juga half. Tapi syarat bloknya itu dinaikin 2 kali lipat. Hadiahnya dikurangin, kerjanya ditambah 2 kali lipat. Itulah sistemnya seperti itu ya, algoritmanya Bitcoin. Walhasil tahun halving kedua ini antara 2012 sampai 2016 itu mendapatkan hanya 5.256.000 Bitcoin ya. Jadi untuk halving pertama dan kedua aja udah 15 juta sendiri. Ya. Terus masuk ke halving ketiga ya. Syaratnya itu 630.000 blok. Itu dari mana? Ya tadi 420.000 blok ditambah 210.000 blok ya. Apakah analisa gue ini benar? Ya sepertinya benar, karena antara tahun 2016 sampai 2020. Contohnya tahun 2017 terjadi fork pada Bitcoin Gold ya, dan Bitcoin Diamond ya. Itu kalau Bitcoin Diamond itu yang gue baca terjadi fork pada blok ke 490 ribuan ya. Nah, ini benar karena blok 490 ribuan itu berada di zonanya halving ketiga ya. Karena kalau maksimal halving kedua itu 420.000, jadi belum nyampe ya. Jadi 420.001 sampai 630.000 itu masuk ke halving ketiga ya. Jadi kalau dibilang Bitcoin Gold itu terjadi fork, hasil forking ya, hasil pemecahan Bitcoin di tahun 2017 itu beritanya nggak ngaco ya, karena benar ya. Nah di sini pada halving ketiga ini pun hadiahnya itu tinggal 12,5 Bitcoin ya per 10 menit ya. Ya udah setelah dikali-kali, nah hasilnya di halving ketiga mendapat 2.628 koin. Di halving keempat ini ya, yang baru berakhir bulan April kemarin pertengahan ya, itu bloknya bertambah lagi otomatis 840.000 blok ya, harus terpenuhi untuk terjadinya halving keempat. Dan di halving keempat ini hadiahnya separuh daripada halving ketiga ya. Jadi 6,25 ya. Jadi dari 50 dibagi 2, 25 dibagi 2, 12,5. Dan yang 12,5 dibagi 2 lagi, sekarang hadiahnya tinggal 6,25. Dan sekarang setelah halving keempat selesai itu masuk ke halving kelima, itu 6,25 dibagi 3, 3,125. Jadi kalau sekarang ini setiap 10 menit di dunia ini hanya memproduksi 3,125 Bitcoin ya, yang diperebutkan oleh penambang dari seluruh dunia ya. Dan bloknya pun untuk halving kelima ini yang masih berjalan itu nggak main-main ya. Syarat untuk terjadinya halving berikutnya itu 1.050.000 blok ya. Wah. Jadi sekarang udah jarang perorangan
minimal itu perusahaan besar, bahkan negara sekarang ya, yang menambang Bitcoin itu sekarang bukan levelnya perusahaan ecek-ecek, perusahaan raksasa, bahkan negara ya. Nah, apa kabar untuk halving selanjutnya? Ya pasti itu udah negara ya. Kalau pemain kampung apalagi. Pemain kampung itu PC komputer itu hanya terjadi di halving pertama ya. Pada saat Bitcoin harganya masih beberapa dolar ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena sekarang kan tahun 2024 bulan Desember, dan gua lihat tadi sirkulasi di Coin Market Cap yang sudah sahih diakui oleh eh, penggiat kripto di seluruh dunia itu tadi kan supply-nya sudah 19,79 ya, jadi 19.790.000 Bitcoin ya. Jadi kurang dikit lagi itu benar ternyata setelah gua jumlahkan ya, dari halving pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Kalau kalian gak percaya, kalian jumlahkan lagi nih yang gua tampilkan ya. Itu ternyata benar 19.710.000 ya. Itu sampai April 2024. Kalau sekarang jadi ada penambahan jadi 790.000 ya, masuk akal karena dari April ke Desember itu kan terjadi penambahan koin lagi ya. Nah, jadi gue berhasil ya menghitung supply yang ada di coin market cap itu nggak siluman ya, bisa dihitung sesuai basis data ya. Jadi dia nggak ngarang. Dan hasil perhitungan ini, rumus ini, gue hitung ulang untuk menghitung Bitcoin. Ternyata Bitcoin itu bakal habis di tahun 2048. Artinya bukan Bitcoinnya habis ya. Jadi penambang Bitcoin tidak mendapatkan Bitcoin lagi setelah tahun 2048 ya. Perhitungan gua ya. Bisa, tapi kemungkinan besar itu pun bisa meleset ya. Kalau ini perhitungannya begini. Kalau misalkan komputernya pun mendukung ya, karena dilihat setelah tahun 2024 ke 2028 aja ini 1.050.000 blok ya untuk syarat terjadinya halving berikutnya ya. Itu kalau misalkan komputer sekarang belum support atau belum memadai, alias komputer sekarang masih lola gitu ya, dia nggak mampu, otomatis dia bergeser ya, nggak 4 tahun, mungkin 5 tahun, 6 tahun ya. Apalagi setelah terjadi halving ke-6, ini bloknya nambah lagi jadi 1.260. Halving ke-7, 1.470. Nah, jadi angka 4 ini bisa berubah jadi 5 atau 6 ya. Jadi kalau ini gue menghitung secara teratur aja ya. Dalam artian komputer-komputer yang ada selalu seirama ya dengan soal atau beban blok yang diberikan kepada jaringan Bitcoin kepada penambang ya. Jadi kalau komputernya nggak support ya, itu tadi bukan 2048, bisa sampai 2140 bisa juga, karena bloknya ini yang ke-10 aja sampai 2.100.000 blok ya. Itu udah menyerupai Bitcoin juga ya, 21 juta ya, 1/10-nya koinnya ya. Jadi bloknya itu udah sampai 1/10-nya ya. Ya. Tapi kalau menurut perhitungan gua ini sampai halving ke-10 saja Bitcoin akan habis ditambang. Ya, dan prediksi gua di tahun 2048. Ya. Oke, jadi untuk para master
yang bisa menghitung blok atau teori ya, karena gue juga sebagian teori-teori ini gue cari di internet juga ya, dan gue kembangkan ya. Contohnya itu kenapa gue bisa berasumsi kok dari blok yang pertama, halving pertama 210.000, halving kedua 420.000, nah halving ketiga 630, karena gue melihat di halving keempat itu nice hash menampilkan 840.000 blok itu harus terpenuhi agar terjadi halving keempat. Nah, artinya tinggal gua bagi 4, ternyata memang benar. Oh, gitu ya. Jadi setiap halvingnya ditambahkan blok 210.000 ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.